Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Badan sehat, bugar, tidak pernah sakit, ini juga ujian ternyata. Sehingga terhadap itu semua, bagaimana seseorang bisa bersabar, dalam arti bisa tetap merespon takdir Allah tadi, apakah takdir yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, dengan proporsional, dengan konstan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nggak usah pamer-pamer, nggak usah ujub. Ujub itu takjub terhadap kondisi dirinya sendiri, itu ujub, dan itu merupakan bagian dari penyakit hati, menjurus kepada kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Wringin Anom Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Nyata betul Allah Subhanahu wa taala memberikan satu garansi kepada kita, innama yuwaffas shabiruna ajruhum bighairi hisab, tanpa batas atau tanpa hitungan sama sekali. Ini betapa besarnya. Kok besar Ustaz ya? Ya iya, karena sabar itu memang seperti kemarin, seperti halnya namanya, kasmihi, seperti namanya. Sabar itu dari, kita sudah sampaikan kemarin, dari asal kata sobroh, dari buah sobroh itu buah yang pahit. Mungkin kalau di kita mungkin buah maja atau buah apa itu yang rasanya sangat pahit. Jadi sabar itu sesuai dengan seperti namanya, asburu kasmihi, seperti namanya, ya, sobroh, pahit, tidak enak orang sabar. Tidak enak. Nanti akan dalam pembahasan hadis-hadis itu akan ketemu bahwa sampai kapan kita harus bersabar, sampai dengan kalian ketemu aku di telaga atau di haud, sampai bertemu aku di haud. Jadi sabar itu sampai mati. Jadi apa artinya? Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi sekarang direvisi Pak Ibu, kalau selama ini kita masih pakai narasi aku sabar, tapi kan sabar ono watesi gitu. Nggak ada batasnya. Sabar itu adalah memelihara diri di dalam ketaatan kepada Allah gitu. Kalau sudah membatasi diri kesabaran, berarti kita membuka peluang dalam ruang hidup kita itu untuk suatu kali tidak berada di dalam ketaatan kepada Allah. Wah, ini bahaya. Naudzubillah, ini jadinya su'ul khotimah. Sepanjang hidup sudah berusaha bersabar, taat. Nah, di akhir-akhir karena sudah merasa sampai pada batas kesabaran, maka dia tidak sabar. Itu. Ya, jadi ini satu bentuk tanda bahaya besar. Ya, sabar. Terutama apabila orang sering berhadapan dengan kebutuhan bersabar, itu sering-sering menganggapnya apabila ada musibah saja, ada muklimah, ada sesuatu, ada takdir Allah yang tidak menyenangkan saja. Di situ seolah-olah ujian kesabaran itu di situ. Padahal tidak. Sesuatu menyenangkan sekalipun, takdir yang baik sekalipun adalah juga ujian kesabaran. Diuji anaknya
ganteng-ganteng, cantik-cantik, cerdas-cerdas, sekolahnya mulus, ranking terus, kuliahnya cum laude semua, mendapatkan pekerjaan posisi yang bagus dengan gaji, dengan pendapatan yang besar semua anak-anaknya, menikah dengan orang yang ya semuanya sip-sip semua. Ini juga merupakan bentuk ujian kesabaran bagi orang tua. Bagaimana menyikapi kesuksesan seperti itu? Adakah riya, adakah ujub, adakah macam-macam? Justru tuntutan kesabaran itu sering luput kita rasakan ketika kita tidak berhadapan dengan takdir yang tidak kita inginkan. Hasil apa punya kepemilikan yang sangat banyak, badan sehat, bugar, tidak pernah sakit. Ini juga ujian ternyata. Sehingga terhadap itu semua, bagaimana seseorang bisa bersabar, dalam arti bisa tetap merespon takdir Allah tadi, apakah takdir yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, dengan proporsional, dengan konstan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nggak usah pamer-pamer, kalau memang dikaruniai badan yang sehat yang tidak pernah sakit, tidak usah ujub. Ujub itu apa? Ujub itu takjub terhadap kondisi dirinya sendiri, itu ujub, dan itu merupakan salah satu atau bagian dari penyakit hati, menjurus kepada kesyirikan, riya, apalagi riya dan lain sebagainya. Ini nggih, jadi Imam Nawawi menukil ayat ini tidak sembarangan. Syukur, yang penting ada kata-kata sabar kemudian dimasukkan, tidak, tapi di situ ada muatan-muatan pengajaran yang sedemikian dalam. Az-Zumar ayat 10 tadi. Dilanjutkan, waqala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa dan bagi orang-orang yang bersabar dan memaafkan dan bersifat memaafkan, maka dia dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan, dituntaskan segala urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar, walamma sabara wa ghafara, bersabar dan memaafkan. Bersabar kita sudah mendapatkan satu definisi, senantiasa menjaga diri di dalam ketaatan kepada Allah. Dan kemudian sekarang di dalam ayat berikutnya ini kita dihadapkan dengan wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Memaafkan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari ekspresi sikap orang bersabar. Memaafkan, pemaaf ya, di dalam ayat lain sudah kita juga banyak kita temukan bahwa wal kadzibina ghaidha wal afina anin nas, orang yang pandai menahan luapan amarahnya, tidak melampiaskan ke dalam sesuatu yang tidak proporsional, dan memiliki sifat pemaaf kepada segenap manusia. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga memberikan penjelasan di dalam menukilkan ayat ini, ingin mengantarkan pada kita kenapa sabara wa ghafara, kenapa walamma sabara wa ghafara ini dinukilkan juga. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, memaafkan itu sesuatu yang mulia, tetapi tidak semua kondisi kita baik untuk memaafkan. Memaafkan itu akan menjadi sangat
utama dan sangat dianjurkan apabila dengan permaafan itu menimbulkan islah atau perbaikan-perbaikan, manfaat-manfaat yang lebih besar. Tetapi apabila dengan memaafkan itu justru timbul mafsadat, timbul satu ketidakbaikan, maka dianjurkan untuk tidak memaafkan. Misalnya begini, seorang residivis mencuri, kedapatan merampok misalkan, atau mendolimi seseorang. Nah, orang ini tidak layak untuk dimaafkan karena akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Orang yang memang sehari-hari cengkre misalkan, suka mukul orang, itu suatu kali mukul kita. Nah, kita dihadapkan dengan satu pemahaman bahwa memaafkan itu baik apabila mendatangkan maslahah, gitu. Tetapi apabila permaafan kita ini justru akan membuat peluang kemudaratan yang lebih besar, maka sebaiknya tidak dilakukan. Terhadap orang yang suka mencuri, sudah ditangkap, sudah diteguk, nih Pak, kecekel begitu Pak, ya dimaafkan sama ibunya, nggih Pak, diapakan? Ya. Tapi dia nggak kapok-kapok. Nah, terhadap orang yang seperti ini jangan dimaafkan supaya punya efek jerah. Ya bismillah, tidak saya maafkan, saya lanjutkan ke urusan hukum. Mudah-mudahan dia bisa jerah dengan urusan dengan polisi, dengan misal, apakah dengan nanti diajukan ke pengadilan dan lain sebagainya, biar menjadi efek jerah dan dia bisa berubah menjadi orang yang baik, sehingga kelak ketika mengakhiri hidupnya mendapatkan husnul khotimah. Ada seperti itu. Bukan berarti kalau kita tidak memaafkan terhadap kondisi yang seperti ini kita jahat, tidak gitu. Tapi bagi orang-orang yang selama hidupnya nggak pernah nyolong Pak, nggak pernah nyolong, nggak pernah nyuri, juga nggak pernah aneh-aneh, satu saat loh nggak nyangka dia ketahuan nyuri ayam misalnya ini. Setelah ditanya, diinterogasi, memang dipelajari dari perjalanan hidupnya, dia sangat butuh, ternyata dia. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini ya dimaafkan, karena memang dia pada dasarnya bukan pencuri, tapi mungkin karena keadaan yang tidak bisa dihindari atau apalah begitu. Nah, disinilah memaafkan. Selamanya orang ini hati-hati kalau ngomong, tidak pernah neko-neko ke temennya. Satu saat kemudian nggak tahu karena sebab apa, ada permasalahan, cak-kocai orang misalkan, sampai ngata-ngatain dan lain sebagainya. Nah, ini suatu hal yang tidak biasa. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, asalkan kita sudah bisa melihat kalau diperkarakan ini manfaatnya apa, mudaratnya apa, kalau dimaafkan ini manfaatnya apa, mudaratnya apa, harus ditimbang ke sana. Jadi tidak semua kejadian itu otomatis kita harus memaafkan, ya, kita harus memaafkan. Ini dilihat dari manfaat dan mudaratnya. Itu kemudian juga Imam Nawawi menukilkan satu ayat, wasta'inu bis-sabri was-shalat innallaha ma'as sabirin. Ini dalam surat Al-Baqarah juga ayat 153. Jadikanlah kalian ya sabar dan sholat itu sebagai sarana mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ma'as sabirin. Itu berarti Allah menyertai atau membersamai terhadap orang-orang yang bersabar. Ini sudah sangat familiar ayat ini, bahwasanya ista'inu bis-sabri was-shalat. Ini apabila kita mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan kita harapkan, maka pengaduan kita itu yang terutama adalah respon kita harus dengan bersabar dan sholat. Sabar itu menempatkan diri tetap dalam rel ketakwaan kepada Allah,
Sholat itu maknanya adalah kita berdoa, memohon, berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak punya beras, bulan lalu sudah kita sampaikan. Bentuk sabarnya adalah kita berupaya dengan halal. Apakah bekerja, apakah maksimalnya hutang lah, maksimalnya itu cari pinjaman. Kalau malu untuk meminta atau minta itu, yang harus dihindari apa? Keluar dari ketaatan, ya ini mencuri atau bertransaksi tapi menipu atau macam-macam. Ini berada senantiasa dalam ketaatan dalam rangka keluar dari persoalan yang tidak menyenangkan, menahan diri, menjaga diri di dalam ketaatan pada Allah dalam rangka mencari solusi itu. Dan setelah upaya zahir kita lakukan, kita misalkan bertransaksi atau bekerja dengan halal atau mencari pinjaman dengan yang halal. Pinjaman yang halal, Pak, karena ada pinjaman itu, hutang itu ada hutang haram, ada hutang halal. Hutang halal itu ya transaksi hutang piutang yang memang yang berhutang ini butuh, yang menghutangi ini murni tujuannya ta'awun atau menolong, tidak ada konsensi apapun. Kamu kalau sudah tak hutangin, nanti tolong anak saya barengin ya kalau ngantar anak ke sekolah. Nah, ini sudah riba namanya, karena ada sesuatu keuntungan yang diambil dari sebab menghutangkan uang. Jadi namanya riba itu tidak hanya pinjam 10.000 kembalikan 11.000, tidak, tapi apapun manfaat yang diperoleh oleh si pemberi hutang dari yang diberi hutang itu juga termasuk riba. Gitu. Ini jadi di dalam menjaga diri untuk selalu berada di dalam kesabaran tadi, langkah dohirnya adalah menjaga diri di dalam ketaatan, tidak keluar dari ketaatan. Terus langkah spiritualnya adalah berkomunikasi dengan Allah, berdoalah, mengadulah, dan bentuk komunikasi tertinggi dengan Allah itu adalah sholat, berdoa, ya, menghamba kepada Allah. Maka ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah intisari ibadah, dan doa yang paripurna sifatnya, baik kondisi maupun ucapan-ucapan doa itu terangkum di dalam sholat. Maka betul di sini sabar dan sholat, ista'inu bis-sabri was-sholat. Ini dua dimensi ditempuh sebagai bentuk ikhtiar kita keluar dari permasalahan atau keluar dari situasi yang tidak menyenangkan menurut kita. Ya, tidak punya beras, langkahnya adalah berupaya dengan halal untuk memperoleh beras. Bentuk zahirnya, bentuk batinnya sambatan kepada Allah. Maka orang-orang alim, orang-orang soleh itu, Pak, Bu, kalau punya masalah, kalau kecurian barangnya, kalau apa punya masalah, yang pikiran solusinya tidak nomor satu ke, oh saya mau lapor polisi, tidak. Ambil air wudhu, menggelar sajadah, sholat 2 rakaat, mengadu kepada Allah. Setelah itu Allah akan memberikan jalan-jalan, bukan memberikan kita untuk berjalan-jalan, tidak, Pak. Memberikan solusi-solusi dari sebab alam semesta juga, gitu. Ya, qadarullah, ada pihak-pihak yang kemudian memberikan bantuan untuk bisa keluar dari permasalahan itu. Tetapi tujuan utama adalah Allah. Maka teman saya itu kemarin men-share satu kalimat ini agak ini. Kalau anakmu melawan, kalau istrimu masih melawan, itu. Kalau punya anak yang melawan orang tuanya, itu jangan nemen-nemen kalau kamu menghardik mereka. Yang betul, karena apa? Harus disadari, justru kalau anak masih berani sama orang tua, istri masih berani sama suami, ini langkah utama yang diambil dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Tidak usah mikir psikolog dulu, Pak. Tidak usah mikir penasihat perkawinan dulu.
wudu, kemudian gelar sajadah, sholat 2 rakaat, mengadu kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Karena bisa jadi anak masih berani sama orang tua, istri masih berani dengan suami, karena suami atau karena orang tua ini masih berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi seperti itu, Pak. Maka ketika kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kekurangan-kekurangan kita, maka barulah kita mencari solusi-solusi manusiawi. Kalau butuh dicarikan cara bergaulnya anak-anak ini, sekolahnya dipindah ke sekolah yang di situ diajarkan akhlak mulia misal. Karena ada Pak sekolah itu yang hanya melulu mengejar prestasi akademik, kurang dititik beratkan pada tentang budi pekerti, akhlak, penanaman akidah, penanaman tauhid itu kurang. Yang dikejar adalah akademik. Ada olimpiade mana harus juara 1, ada olimpiade apa, harus lomba apa, harus tampil sebagai pemenang. Ada yang seperti itu. Nah, maka diantara introspeksi orang tua adalah selain tadi yang pertama introspeksi, memohon ampun kepada Allah, barangkali selama ini yang kita rasa maupun yang tidak kita rasa, perilaku kita ini masih menunjukkan keberanian kita untuk menentang Allah. Itu barangkali seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk kesabaran tidak keluar dari rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dan sholat menjadi kunci terhadap semua persoalan yang bisa kita keluar darinya. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah, tempuhlah solusi itu bisobri wassalat, innallaha ma'as sabirin. Karena dengan bersabar Allah menyertai, tidak hanya menyertai tetapi pamare itu Pak, menyelesaikan dengan caranya Allah. Tentunya Allah menggerakkan alam semesta di sekitar kita untuk nyengkuyung atau untuk membackup sehingga persoalan kita itu bisa keluar. Qadarullah, ada orang baik yang bantuin masalah kita ini. Qadarullah, dan seperti itu. Ada informasi baik untuk pendidikan anak-anak kita misalnya.